Halo sahabat THT, kita berjumpa lagi dalam Agus Santosa INT Channel. Pada video saya kali ini, saya akan bercerita tentang benda asing di dalam telinga. Benda asing kita kategorikan menjadi dua, organik dan non-organik. Organik misalnya adalah kacang-kacangan, biji-bijian, bisa berupa beras. Ini pada orang Bali setelah sembahyang, mereka akan menempelkan beras di jidatnya. Pada keadaan tertentu, beras terlepas dan bisa masuk ke dalam liang telinga. Benda organik lainnya adalah binatang atau serangga, bisa hidup ataupun mati. Serangga yang sering kali masuk adalah nyamuk, semut, dan kecoa. Kecoa adalah serangga yang cukup sering. Umumnya dialami oleh mereka yang senang atau hobinya tidur di lantai. Oleh karena kotoran telinga itu akan mengeluarkan bau yang sangat diminati oleh kecoa. Sehingga kecoa akan berusaha mencari dan akan masuk ke dalam liang telinga. Benda non-organik itu ada dua, yang tajam ataupun yang tumpul. Yang tumpul misalnya adalah mote, mainan plastik, karet penghapus, kertas tisu. Sedangkan yang tajam bisa berupa pecahan kaca. Benda non-organik yang tumpul seringkali dialami oleh anak-anak karena pada periode tertentu, pada usia tertentu, mereka senang memasukkan benda-benda asing ke dalam telinganya. Lokasi yang paling sering umumnya adalah di daerah sepertiga tengah liang telinga, karena daerah ini adalah daerah yang paling sempit, merupakan pertemuan antara tulang rawan dengan tulang, sehingga benda asing seringkali terjepit di daerah itu. Apa gejala yang ditimbulkan? Pada orang dewasa dan anak-anak, gejalanya sedikit berbeda. Pada orang dewasa, mereka akan menyadari dan mengetahui bila benda asing ini masuk ke dalam telinganya, sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan baik dengan kita. Sedangkan anak-anak, oleh karena komunikasi, seringkali mereka tidak bisa menyampaikan kepada kita atau kepada orang tua. Gejala yang mungkin muncul dan seringkali kita lihat adalah anak tampak menangis sambil memegang salah satu telinga. Bila kita menjumpai hal ini, hal yang pertama yang kita pikirkan adalah adanya benda asing di telinga anak tersebut. Gejala lainnya adalah telinga yang berbau dan mengeluarkan cairan. Ini terjadi jika benda asingnya sudah cukup lama dan menimbulkan infeksi pada telinga. Apakah benda asing ini mesti segera dikeluarkan pada saat itu juga? Pada kondisi tertentu, tergantung jenis benda asing. Benda asing yang non-organik dan tidak tajam tidak emergensi untuk dikeluarkan pada saat itu atau pada malam itu. Tetapi bila benda asing non-organiknya tajam, ini mesti hati-hati karena mesti dikeluarkan dengan teknik dan cara tertentu, sehingga mesti segera dikeluarkan untuk tidak menimbulkan komplikasi yang lain. Sedangkan benda asing organik, misalnya kacang-kacangan, itu mesti segera dikeluarkan. Oleh karena sifat kacang yang adhesif, sehingga dia bisa mengembang dan akan menutup liang telinga. Kemudian pada kasus binatang atau serangga, bila serangganya masih hidup, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara mematikan serangga tersebut. Cara yang paling mudah adalah dengan meneteskan air atau minyak
Minyak yang sering digunakan adalah minyak kelapa atau baby oil. Bila hal ini kita sudah lakukan, serangga ini akan mati oleh karena terendam. Otomatis rasa nyeri akan berkurang atau bahkan mungkin hilang. Sehingga serangga ini bisa kita keluarkan keesokan harinya, tidak pada saat malam itu juga. Nah, bila benda asingnya bersifat korosif, misalnya oleh karena baterai jam, ini adalah kasus emergensi. Benda asing ini mesti segera dikeluarkan secepatnya pada saat itu juga, karena sifatnya yang akan merusak jaringan sekitar. Bagaimana cara mengeluarkan benda asing? Bila kita melihat benda asingnya dengan jelas dan kira-kira mudah untuk dikeluarkan, kita bisa menggunakan alat berupa pengait atau penjepit. Pada saat kita menemukan dan sudah tentukan lokasinya, kita jepit dan kita tarik dengan perlahan. Teknik lain adalah dengan teknik irigasi atau spooling. Ini bisa kita lakukan pada kondisi-kondisi benda asingnya yang mobile, ya, artinya kecil, ya, mudah digerakkan. Misalnya beras tadi, ya, beras bisa dikeluarkan dengan cara irigasi atau spooling. Pada kondisi tertentu, pengeluaran benda asing cukup sulit, memerlukan teknik dengan pembiusan, bisa lokal maupun bius umum. Ini biasanya kita lakukan pada anak-anak yang tidak kooperatif dan sekiranya pengeluaran ini bisa membahayakan si anak tersebut, sehingga kita pertimbangkan untuk melakukan pembiusan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi.